Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niwayan Kartiani. Pagi hari ini saya bersama rekan sejawat yaitu Ibu Anita akan membuat praktek baik yang berjudul pemanfaatan lahan terbatas dalam pembudidayaan bayam. Kegiatan ini akan dilakukan oleh siswa-siswi kelas 6. Adapun langkah-langkahnya ada. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam proyek ini adalah pertama tanah. Tanah yang digunakan adalah tanah yang gembur, tanah yang terbebas dari sampah-sampah plastik ataupun barang batang-batang kayu. Kedua, pupuk. Pupuk ini berfungsi memberi nutrisi tambahan yang diperlukan oleh bayam untuk tumbuh lebih baik. Ketiga, polybag sebagai media tanam, dan keempat, air untuk menyiram tanaman tersebut. Yang selanjutnya adalah bibit bayam yang sudah siap ditanam. Mengapa kami memilih bayam? Alasan kami untuk memilih sayur bayam sebagai proyek adalah karena sayur bayam adalah salah satu sayuran yang mudah tumbuh dan perkembangannya cukup cepat. Selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah penanaman. Langkah pertama adalah kita campurkan antara tanah dengan pupuk secara merata. Adapun tujuan pupuk yang digunakan saat ini adalah memberi nutrisi tambahan yang nantinya akan diperlukan oleh bayam untuk tumbuh lebih baik lagi. Selanjutnya kita siapkan polybag. Isi polybag dengan tanah yang sudah tercampur pupuk hingga hampir penuh. Sisakan ruang di bagian atas sekitar 5 cm. Lalu atur polybag dengan rapi. Baik, langkah selanjutnya adalah basahi tanah dengan air yang secukupnya dan pastikan air meresap dengan sempurna ke seluruh bagian tanah dan menjadikan tanah lembab, tetapi tidak terlalu basah, karena bayam memerlukan kelembaban yang konsisten untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya, buatlah lubang kecil lalu tanamilah bibit bayam ke dalam lubang dan tutup dengan tanah. Lalu tekan dengan lembut untuk memastikan bibit tertanam dengan baik. Setelah itu rapikan dan tata di tempat yang tidak terkena langsung dengan matahari. Seiring dengan berjalannya waktu, bayam saat ini sudah berumur 20 hari. Bayam akan terus bertambah tinggi, bertambah subur jika kita melakukan perawatan dengan maksimal. Contohnya dengan cara menyiraminya kira-kira 2-3 kali dalam seminggu atau sesuaikan dengan cuaca yang ada. Dengan pupuk dan air yang cukup, tanaman bayam dapat bertumbuh dengan subur dan menunggu kira-kira 5-10 hari tanaman bayam sudah siap dipanen. Setelah bayam berumur kira-kira 28 hari, dengan ketinggian sekitar 20-30 cm atau bayam itu belum mengeluarkan bunga, maka bayam ini sudah siap untuk dipanen. Cara memanen bayam dengan cara dipotong batangnya. Setelah bayam sudah selesai terpanen semua, selanjutnya bayam siap untuk diolah. Oke, inilah bayam segar dan sehat hasil proyek P5 dari siswa kelas 6 SD Negeri NW Kro. Tahap akhir dari proyek pembudidayaan bayam yang kami buat adalah pemanfaatan hasil. Adapun hasil panen dari bayam yang kami budidayakan ini adalah kami menjualnya kepada guru-guru di sekolah dengan harga 2 ikat bayam Rp5.000. Baik, demikianlah proyek P5 yang kami buat dengan judul pemanfaatan lahan terbatas dalam pembudidayaan bayam. Besar harapan kami, semoga praktek baik ini bermanfaat bagi kita semua dan banyak orang yang tergerak untuk membudidayakan bayam, baik untuk dikonsumsi sendiri atau untuk menambah penghasilan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kita akan masuk dalam umpan balik. Setelah kami menyelesaikan semua proyek P5 kami,
baik dari cara menanam bibit hingga sampai kepada pemanfaatan hasil, saya melakukan umpan balik dengan cara mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah. Adapun tujuan dari umpan balik ini adalah untuk menggali informasi tentang sejauh mana dampak positif dari praktek baik P5 ini baik di lingkungan sekolah ataupun di kalangan guru-guru. Dan akhir dari wawancara kami, saya mengakhirinya dengan meminta saran serta masukan yang bersifat positif, yang membangun, dan yang dapat membangkitkan semangat kami guna meningkatkan dan mengembangkan lebih jauh lagi kelanjutan praktek baik yang akan kami lakukan selanjutnya.